Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Nanto di podcast Ngopi ala Jatkon, ngobrol perkara iman. Ngobrol bukan sembarang ngobrol, ngobrol untuk menyelesaikan perbedaan tanpa ada perselisihan untuk Islam rahmatan lil alamin. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan mengambil tema ruqyah dan hipnoterapi. Dan tentunya kita akan berbincang-bincang atau ngobrol-ngobrol bersama ahlinya yang beliau sangat familiar di dunia ruqyah tentunya. Beliau adalah Kiai Haji Somad Mukhrisun Syauqi SAG. Alhamdulillah dengan kesibukan, dengan beragam kegiatan, beliau bisa hadir di tempat studio podcast ini. Tentunya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa hadir di podcast yang ke-21 ini, Kiai. Terima kasih. Tentunya kehadiran Kiai pada kesempatan ini adalah kehadiran yang kedua kalinya tadi Kiai ya. Iya kedua kalinya. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan atau obrolan, tentunya banyak pemirsa yang belum paham biografi Kiai. Mungkin bisa diulang lagi Kiai. Mau Kiai. Saya nama lengkap kalau sekarang ini nama lengkapnya Somad Mukhrisun Syauqi. Sebetulnya kalau di ijazah sebetulnya agak beda dikit. Agak beda dikit. Ada dikit. Ya, cuma sudah paten ini, jadi sudah paten dan sudah memang ada penambahan. Jadi untuk pendidikan saya sebetulnya lebih banyak di pesantren. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah di pesantren, yaitu yang pertama di pesantren Pacitan Jawa Timur, pesantren Termas. Kemudian pesantren Al Anwar An-Nur Purworejo. Ya, kemudian pesantren Bustanul Syakil Quran Demak, yang terakhir pesantren An-Nur Yogyakarta atau Bantul Jogja. Alhamdulillah. Luar biasa Kiai ini sepak terjangnya dalam dunia penyantrenan ya, tentunya ilmunya juga luar biasa karena enggak juga malah semakin nggak ngerti. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini ruqyah dan hipnoterapi, ini sesuai dengan penampilan Kiai ini. Orang yang akan bertanya-tanya sebelum kita lanjutkan dari perbincangan atau obrolan kita, tentunya ya ini bisa menjelaskan asal mulanya ruqyah itu diawali dari siapa dunia ini? Ruqyah itu sebetulnya sudah ada di zaman jahiliyah. Ya, sebelum Kanjeng Nabi diutus itu sudah ada. Jadi karena semenjak Nabi Adam diutus menjadi nabi, dan berikutnya itu kan namanya ada jin ya, atau ada iblis, ada setan yang selalu mengganggu, baik mengganggu secara fisik kalau mampu mereka, atau mengganggu secara mental. Yang jelas mengganggu bagaimana orang ini jauh dari Allah kan gitu. Ya, makanya sebetulnya ruqyah itu sudah ada sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diutus. Masya Allah. Ya, makanya Rasul kan pernah menyampaikan, pernah sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah bagaimana kalau saya menggunakan meruqyah? Ya suruh meninggalkan, karena ruqyah jahiliyah itu rata-rata bersinggungan dengan kemusyrikan. Kemusyrikan ya. Ya, kemusyrikan. Nah kemudian setelah Rasulullah SAW datang, maka jadilah ruqyah tersebut beralih, alias sesuatu hal yang dilakukan untuk mengobati suatu penyakit dhahiriyah maupun penyakit yang bersifat batinnya atau bersifat jin dan lain-lain, tapi dengan garis merah atau ada batasan, yaitu tidak boleh mengandung kesyirikan. Itu aja. Jadi ruqyah itu bisa diambil dari bacaan Al-Quran, bisa dari doa-doa, diambil dari zikir tertentu, atau diambil dari mungkin yang kata-kata biasa, juga ruqyah juga. Misalkan kita ada jin yang masuk, keluar kamu. Ya itu ruqyah juga. Tapi bahasanya kan keluar kamu kan gitu. Dan itu sudah biasa kalau ulama-ulama pakai gitu doang gitu kan. Tapi masalahnya ketika kita bicara ruqyah
hanya seperti itu, orang yang diruqyah itu nggak yakin dia. Kalau orang sekarang itu, masa kuliah gitu doang gitu. Kalau jinnya udah keluar beneran, Iya. dia nggak yakin, oh bener keluar apa enggak gitu. Ini main-main atau Main-main gimana nih? pokoknya cuma gitu, udah cukup, kan digeblok aja udah cukup. Kadang dipegang dadanya udah, Bismillah udah keluar aja kan. Iya. Tapi ya mau tidak mau gitu, maksudnya tidak mau. Ya kita menyesuaikan dari mental seseorang, biar pertama selain memang kita juga apa ya, membaca doa-doa tertentu, ayat-ayat tertentu, tentunya juga perlu bahwa orang ini juga harus yakin bahwa ketika dia sudah dibacaan ini memang dia merasakan bersih juga, benar gitu loh. Jadinya mental juga harus sudah apa namanya ya, sudah harus yakin juga itu mentalnya, supaya ketika habis ruqyah itu dia meyakini bahwa dia sudah bersih. Itu kalau misalkan kita ruqyah, kita baca Bismillah, sudah cukup, keluar sana. Kira-kira gimana ya? Iya, kurang apa namanya, kurang semangat dan kurang keyakinan itu pergi. Tapi kan kita tergantung lihat siapanya yang nyuruh itu kan, makom-makomnya kan berbeda. Iya. Kita yang ngomong kecil. Dan yang saya itu kan untuk ruqyah itu mungkin aku sudah nggak bisa ngitung jari. Maksudnya nggak bisa ngitung, saya udah berapa dari tahun 99 itu yang terus ada dari dulu. 1999 itu memang sudah sering datangan kayak gitu. Apalagi dulu masih tayang di La TV itu kan. Aduh, tiap hari itu 45 ya. Ya sebetulnya untuk paling mudah itu kalau kemasukan jin. Kalau ruqyah yang bahasanya, Pak saya itu kok diganggu di rumah, diganggu ini, terus sakit ini, sakit gini. Dan itu kan ruqyahnya kan harus ini. Tapi kalau yang diganggu jin itu aku lebih seneng. Orang bawa ke rumah kemasukan jin itu lebih seneng, karena prosesnya nggak ribet-ribet gitu. Entah diusir, entah disentol, entah ditendang, entah dibujuk air, udah entah dikasih garam satu langsung keluar kan. Iya. Tapi kalau yang sistem minta ruqyah gitu, dia terganggu, hari-harinya terganggu, gelisah, mungkin ketakutan, mungkin dia merasa dilihatin apa-apa, mungkin dia merasa kena santet dan lain-lain. Nah itulah yang ruqyahnya memang harus khusus, panjang. Bagi tentunya ruqyah dan hipnoterapi ini apakah ada hubungannya? Dan tentunya di situ apa dengan ada pengaruh jin atau mungkin semacam makhluk halus itu gini. Ruqyah, kalau kita menilik dari Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Di situ ada kalimat syifaun. Tidak aku turunkan Al-Quran itu, di dalamnya ada syifaun. Syifaun itu adalah obat ya. Obat. Penawar. Nah, obat ini kalau ditafsir bahwa obat tersebut adalah obat yang pertama, obat dari kebodohan. Sehingga orang itu ketika turun ya orang jadi pinter, jadi ngerti ilmu, jadi ini boleh, enggak, yang itu enggak boleh, ini haram, ini halal, ini dan lain-lain gitu. Nah, para ulama kedua mengartikan syifa di sini adalah obat dohiriyah, penyakit yang bersifat dohiriyah alias medis maupun non medis. Iya. Gitu. Jadi maka Quran itu ya memang bisa untuk obati medis dan itu yakin gitu istilahnya. Kalau orang-orang dulu sakit gigi diginiin juga langsung sembuh kan? Kasih air juga sembuh. Dibacain apa gitu ya? Iya, Apat ya ada apa gitu kadang-kadang langsung sembuh. Nah, ruqyah sendiri sebetulnya tidak pakai unsur-unsur jin. Ya, tidak pakai unsur jin. Dia lebih menekankan bagaimana ketika ada setan, ada jin itu malah keluar dari tubuh gitu. Ya, jadi bukan orang kemasukan jin kemudian ngusirnya pakai jin atau raja jin gitu kan. Bukan seperti itu. Jadi pakai doa-doa mungkin dari ijazah para ulama dulu. Ada yang pakai Quran. Misalkan saya contoh. Coba kalau ngobatin jin bener itu, saya kadang-kadang cuma baca satu ayat. Enggak terlalu banyak. Kalau kemasukan beneran ya. Masukan beneran. Kadang misalkan pakai ayat walau ana Qur'an nang sirat bijibalu ukutabil ardu au kulli ma bil mauta balil amru jaminga. Aku cuma langsung bilang kaifa anti ya jin gitu doang. Bagaimana kamu jin? Ya langsung teriak-teriak dia. Masya Allah. Iya, sebetulnya pokoknya kalau kemasukan jin bener itu
ya lebih mudah gitu, nggak susah-susah koyo apa, karena mereka sudah jelas salah gitu. Salah, sudah masuk ke tubuh orang, menguasai pikiran orang lewat majrad dam, lewat jalan darah. Ya makanya kita lebih gampang untuk mengeluarkan. Mau di mana aja sebetulnya gampang. Kalau kita sebetulnya punya keyakinan. Masalahnya kadang-kadang kan orang sudah hafal Quran, ngobati jin nggak yakin gitu. Ya enggak. Kemasukan jin malah dia takut. Ya jinnya malah ketawa. Jadi dia dari sumber biasanya dari atis itu. Kayak gitu. Jadi istilah ruqyah itu bukan ngobatin misalkan ngobatin kemasukan jin, kemudian kita mendatangkan jin yang lebih tinggi lagi untuk mengeluarkan, bukan seperti itu. Jadi lebih terfokus kepada kalimat atau lughah. Jadi ruqyah secara bahasa, yaitu artinya kan perlindungan. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah supaya misalkan diganggu jin itu bisa keluar gitu. Kalau memang itu sakit, minta perlindungan kepada Allah supaya penyakitnya tadi bisa hilang atau sembuh gitu. Terkait dengan ruqyah itu untuk hipnoterapinya? Hipnoterapi itu sebetulnya berhubungan dengan penyakit-penyakit tertentu. Jadi tidak dia berbeda penyakit. Ya, hipnoterapi itu tidak bisa untuk mengobati penyakit seperti ruqyah. Kalau ruqyah kan penyakit panas, penyakit apa aja itu bisa diruqyah, gitu. Kalau hipnoterapi itu tidak, ini penyakit sakit perut, lah itu nggak bisa dihipnoterapi. Alias tidak ke situ arahnya. Karena ketika di hipnoterapi itu tujuannya biasanya kalau hipnoterapi kan ada beberapa macam. Misalkan untuk mencerdaskan otak. Jadi orang ini misalkan pelupa. Kemudian namanya di hipno itu sebetulnya kalau kita bahasakan itu bahasa Yunani itu hipno itu kan tidur. Sebetulnya bukan tidur. Dia itu otak si yang di hipno tadi itu baru theta. Kalau tidur itu kan sudah delta ya. Jadi dia ke theta. Gitu. Jadi yang fungsi kalau sudah di theta ini dia hanya pendengaran rangsangan. Penglihatan sudah enggak. Penglihatan, kemudian penciuman itu enggak masuk dia. Jadi makanya orang terhipno itu adalah memasukkan alam bawah sadar seseorang atau seseorang ini pikirannya dimasukkan ke tingkatan theta. Kan kalau kita normal itu sebetulnya tingkatannya gitu beta. Kita gitu ini masih beta. Ya. Ini beta. Beta itu masih ya belum bisa dikendalikan. Kemudian ketika kita misalkan kita mulai memberikan sugesti, itu kita coba digiring ke alpha namanya. Ke alpha. Setelah ke alpha ini baru nanti dimasukkan ke theta, dan sudah ke theta, dia sudah jadi robot bagi kita. Bisa dikendalikan. Dikendalikan. Karena dia hanya mendengar dan jalankan, mendengar jalankan. Makanya itu biasanya untuk terapi-terapi narkoba. Tuh, narkoba yang dia kecanduan. Dia kecanduan, dia dimasukkan ke dalam theta tersebut, kemudian disugesti, dia kan kecanduan, menginginkan. Nah, menginginkan tadi sebetulnya dihilangkan dari pikirannya saja sebetulnya. Dihilangkan dari pikiran, cuma dihilangkan tadi itu bertahap. Dihilangkan. Misalkan orang punya trauma. Dulu saya itu sering napi waktu ada bom di mana? Marriott ya? Di Marriott itu kita dulu ada bakti sosial. Itu kita menerapi begitu. Jadi dia mendengar misalkan kita baru geblok pintu udah lari dia langsung ngumpet ya. Jadi traumanya itu kasihan sekali ya. Kita gitu langsung dia ngumpet semua, ngumpet dikira bom. Nah itu diterapi ya hilang. Alhamdulillah hilang. Jadi berbeda ya. Jadi kalau hipnoterapi itu biasanya misalkan menghilangkan kebiasaan buruk, itu bisa. Terus meningkatkan IQ, itu bisa. Atau untuk membuat orang tadi jujur. Atau menguak kebohongan namanya ya. Menguak kebohongan. Jadi kalau misalkan
ada pencuri, ada maling, kok nggak ngaku? Mungkin Pak Ustadz mungkin aku pernah diundang dulu. Saya pernah. Saya pernah di sana dulu. Ada orang yang ditangkap udah seminggu tidak jelas. Nggak ngaku gitu. Nggak ngaku, akhirnya saya ke sana. Dan itu ketika itu jeblok udah. Jadi diceritakan semua. Dan itu sebetulnya tidak boleh untuk pedoman hukum. Dia hanya untuk mencari bukti, kadang buktinya di mana. Nah, gitu. Tapi kan untuk bukti nggak boleh kan itu untuk kasus kan karena harus dengan kesadaran kan dia menjawab. Tapi yaitu rata-rata untuk menguak kebohongan orang dan lain-lain. Jadi banyak sekali. Tapi kalau hipno ini digunakan untuk negatif, akhirnya di jalan-jalan untuk ngambil dompet orang, ATM orang, kalung orang gitu, itu disalahgunakan sebetulnya. Penyalahgunaan. Sebetulnya yang tujuannya itu sebetulnya baik sebetulnya baik. Tinggal manusianya ya. Ya manusianya ini. Makanya itu tidak bisa diajarkan kita sembarang orang. Maksudnya kita tidak memilih benar. Jadi nggak sembarang orang. Takutnya yang kita ajarkan kan perampok, jambret kan repot juga gitu. Iya. Berarti keunggulan hipnoterapi itu lewat sugesti dan olah pikiran dari otak alfa dan theta tadi ya. Iya. Masalah. Iya, beta, alfa, theta, delta. Masalah. Ya, dari situ. Itu kalau kita ngomong hipnotis bahasa di luar ini ya. Di Indonesia kan enggak. Indonesia itu hipnotis sebenarnya kuasai dengan cara mantra bahas pakai doa kayak apa gitu misalkan. Nah, itu beda. Beda cara saja. Kalau namanya makanya ada hipnosis atau hipnotis barat, ada hipnosis timur namanya. Yang timur itu biasanya pakai psikis, pakai kekuatan pikiran. Kalau di barat hanya pakai verbal saja. Wah. Nah, yang pakai verbal ini biasanya setiap orang bisa. Iya, kalau mau belajar juga bisa. Iya. Jadi kalau tadi kita sudah berbicara masalah ruqyah dan hipnoterapi, mungkin ada perbedaan di dalam konteks pengobatan atau penyembuhan, bagaimana caranya itu ya? Jadi kalau ruqyah itu kan suatu penyembuhan yang dijalankan dengan atau penyembuhan penyakit atau penyembuhan sifatnya gangguan-gangguan kejiwaan atau gangguan jin dan lain-lain yang dibacakan dengan kalimat-kalimat atau ayat-ayat Allah, doa, zikir, dan lain-lain. Kalau hipnoterapi itu sebetulnya dia yang dihipnotis itu harus normal dulu. Makanya orang gila nggak bisa dihipnotis. Orang yang terlalu bolot nggak bisa dihipnotis. Makanya harus ketika kita misalkan menghadapi orang yang misalkan ini stres berat, dia udah nggak ingat apa-apa, itu susah. Karena dia udah nggak bisa berpikir, itu dihipnotis nggak bisa dia. Karena pikirannya kan yang dikendalikan kan. Sedangkan dia nggak bisa berpikir. Ya makanya orang yang kemasukan jin nggak bisa dihipnotis. Gitu. Jadi sangat jauh gitu. Makanya ketika misalkan ada orang yang sakit gitu, tidak ini istilahnya ketika ini ya harus diruqyah, kan nggak mesti bisa dihipnotis juga. Jadi sesuatu yang dijalankan bisa diruqyah belum tentu bisa dihipnotis, dan dihipnotis belum, kalau yang dihipnotis ini ya mesti bisa diruqyah yang jelas. Karena ruqyah ini kan meliputi apapun kan. Penyakit stres juga bisa diruqyah. Ya cuma ketika kita menghilangkan kebiasaan buruk, kalau ruqyah itu kan ya memang karena mengandalkan doa kan gitu istilahnya. Tapi kalau hipnosis ini ketika masuk itu pikiran dipaksa gitu loh. Dia digerakkan dengan pikiran sendiri dengan sugesti seorang yang menghipno tadi. Itu misalkan saya contohkan kalau untuk steak ya, untuk atraksi. Ini misalkan ini air putih. Air putih ini kalau misalkan misalkan ada saudara yang tak masukkan ke alam bawah sadar atau theta. Air putih ini kalau kamu megang air putih, kalau minum air putih ini terasanya minum susu. Ya dia minum susu. Rasanya minum susu enak banget gitu. Kalau di bawah itu pikiran di sana yang tertanam di sana. Jadi dia hanya dengarkan rangsangan. Tapi benar itu yang dirasa. Maksudnya memang yang dirasa ya itu. Karena dia nggak bisa nolak kan gitu.
Iya, alam bawah sadar tentunya. Ya, tentunya apa tadi ruqyah dan hipnoterapi ini kadang-kadang di medsos atau mungkin di lingkungan itu kadang-kadang mereka bertanya kepada kami, saya ini mau ruqyah, tapi yang bisa ruqyah itu orang yang kayak apa? Jangan sampai kita itu ruqyah salah orang. Karena kan banyak yang ngaku pinter ruqyah kiai sekarang. Iya, ada karena waktu itu gini, ada teman saya ruqyah, di ruqyah. Setelah di ruqyah, ini harus atasan saya kata gini ya Mas, saya bingung ini apa ada tingkat-tingkatan atau ciri-ciri orang yang bisa ruqyah mungkin kayaknya bisa dijelaskan kalau bisa gitu ya. Tidak begitu. Sebetulnya ruqyah ini kan akhirnya berhubungan dengan keyakinan. Dengan keyakinan orang yang meruqyah itu sendiri. Gitu. Kan kalau sekarang ini karena ada kursus ruqyah yang menjadi masalah itu kan. Iya. Ruqyah dikursusin gitu. Kan sebetulnya kursus itu kan yang ini loh bacaannya ini loh. Kan gitu doang sebetulnya. Ruqyah itu kan sekedar bacaan doa gitu. Tapi sebetulnya sekarang kan sudah menjadi tren. Siapa aja bisa. Misalkan anak lulus SD aja nggak pernah sholat aja udah belajar ruqyah aja ya. Iya. Kalau dulu-dulu kan nggak ada seperti itu sih. Jadi untuk patokan ahli ruqyah dan tidak itu ya kita tidak bisa sebagai patokan apa ya nggak bisa dilihat dari sisi kayak apa gitu. Misalkan ini ada bahasa saya lah orang yang hanya sekedar bisa baca Fatihah, dia nggak bisa apa-apa. Kemudian karena dia punya jenggotnya tebel, sininya gini, hidungnya mancung, umpama kasih aja jubah selungguh ruqyah kan keren itu ya. Iya. Maksud saya terus kita menilai wah ini ahli ruqyah bener nih. Kan nggak seperti itu sebetulnya. Karena ruqyah ini tidak itu kan dilihat dari hasil akhirnya nanti. Ya kalau di ahli ruqyah bener, ya pasti hasilnya itu ya pasti ya langsung bisa dirasakan gitu. Sama si yang yang di ruqyah tadi, iya. Gitu. Kadang-kadang yang di ruqyah itu kadang-kadang ada yang muntah-muntah, kadang-kadang ada yang minta syarat. Saya yang bingung begini, minta syarat ayam hitam ini gimana? Jinnya ini masuk. Jadi minta ayam ini gimana gini? Jadi gini, ketika yang di ruqyah itu minta syarat, ini kan masih ada dua nih, ya Ustaz ya masih ada dua. Benarkah ini jin, gitu loh? Atau hanya ini sekedar halu? Oh iya. Jadi kita ketika ini jin sebetulnya ya kita bacain terus-terusan dia minta apa pasti jeplak dia. Maksudnya gini, ketika dia minta gini bacain aja terus jeplak gitu. Oh, iya. Tapi kalau dia minta ayam, minta kopi, macam-macam gitu ya. Iya. Ya kemudian secara kita bacakan terus kok dia malah mintanya, aku nggak bisa sembuh kalau nggak pakai itu. Nah ini kan berarti ada pertanyaan. Ini benar jin atau memang hanya reka-rekanya ruqyah yang di ruqyah tadi. Saya menemukan banyak sekali orang yang reka-reka masalahnya. Jadi itu loh, berpura-pura. Misalkan gini, ini ada seorang istri dicuekin sudah 3 tahun sama suami. Dikit-dikit kemasukan. Udah diobatin ke peruqyah itu 23 di Jakarta. 23 orang katanya. Keren amat bilang gitu. Lah kok masih begini? Iya masih begini katanya. Itu kayak gini kemasukan terus. Akhirnya saya simpel aja saya. Yaudah tak bacain. Bacain sepele. Aku bilang, aku terus tak panggil di kamar sendiri. Kamu kalau masih, saya bilang, kalau masih bohongin saya, besok tak hipnotis kamu ketahuan bohong kamu semua tak begini. Iya. Aku langsung gitu. Pokoknya kalau sampai suami kamu ngomong belum sembuh, saya bilang, besok kamu datang ke sini tak hipnotis, kamu akan jujur dan kamu akan ketahuan, kamu akan malu sendiri. Itu nggak tahu nyampe rumah sembuh malah. Jadi apa ya? Kayak gitu tuh bukan memang harus menguasai banyak hal. Kan kita misalkan ini bohong, ini nggak bohong itu sedikit banyak pakai sir itu tahu, pakai sir ya. Kan susah diterangkan. Kenapa ini bohong, ini enggak? Aku juga susah kalau menerangkan. Ini kayaknya bohong gitu kan. Makanya pakai cara itu saya sering pakai cara itu. Pokoknya kalau sampai bapak kamu masih ngundang saya,
Aku udah nggak peduli. Kamu tak hipnotis, tak masukin alam bawah sadar, dan nanti kamu akan ceritakan, tak rekam semua, dan kamu akan malu kalau kamu bohongin. Itu udah langsung sembuh. Di rumahnya tak telepon, udah Pak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan itu nyata. Ya. Jadi berapa banyak orang yang minta ruqyah atau saudaranya yang mengantarkan ruqyah, sebenarnya dia nggak harus diruqyah karena dia hanya pesolog, hanya beban mental, kadang-kadang pengen berontak dengan seseorang nggak berani, dia pengen diperhatikan dengan cara-cara yang aneh begitu, dan itu banyak saya menemukan. Itu loh, ya. Banyak ini. Jadi karena pengalaman ya, bukan ini. Karena saking banyaknya orang itu tipe orang yang sampai bohongin, ini pura-pura kemasukan, pura macam-macam. Saya itu sampai ada anak sekarang udah lulus kuliah. Dulu SD nih, udah SMP itu gebrak gitu lah. Nggak tahu kan? Nah, aku coba bilang begitu tak ruqyah, kok dia biasa aja. Aku biasa aja. Akhirnya biasa aja gini. Aku ngundang bapaknya gini, tolong Pak, ini nanti pura-pura ditinggal di sini ya. Saya bilang, pura-pura ditinggal di sini ya. Kok gitu? Ya udah, Bapak nanti pulang aja. Ini tak tutup pintunya biar di sini, biar nangis dulu. Nanti Bapak pulang, kalau dia manggil-manggil nanti tak telepon, Bapak langsung ke sini lagi. Aku bilang, itu anak itu langsung, pokoknya ini nanti kamu seminggu di sini ya. Kalau kamu kabur terus di sini di rumah. Tak bilang gitu. Iya. Udah, Pak, Bapak pulang aja, ini biar di sini tak obatin seminggu nih, tak gituin. Wah, setelah Bapaknya pulang udah kira-kira 20 menit. Wah, Bapak tak telepon lagi sini. Nah, kamu kalau masih kambuh besok langsung diantar ke sini. Enggak kambuh sampai sekarang. Berarti ada ilmu-ilmu khusus yang harus diterapkan ke setiap orang beda-beda. Iya. Itu beda-beda. Setiap orang beda-beda, dan memang banyak. Kalau saya cerita-cerita pengalaman gitu banyak. Jadi kita itu ruqyah itu bukan hanya terus ini ruqyah kemudian misalkan saya contohin misalnya ya tadi ini minta kambing kendit atau ayam ayam cemani. Itu sebetulnya ini benar enggak? Ini jin atau dia hanya sekedar gitu loh, sekedar alam bawah sadar kemudian diungkapkan ke situ. Kadang-kadang orang yang di ruqyah itu kadang-kadang ngetes kita juga, kadang-kadang kita nggak tahu. Kalau kita nggak pintar-pintar ya. Iya. Makanya kalau saya sudah sangat biasa, jadi yang model kayak apa udah pokoknya punya cara. Iya. Dari yang muda, yang kecil sampai yang tua. Iya, sampai yang tua. Yang model di mob model gitu nggak ini. Tapi yang menariknya gini Kiai. Ketika kan ada suatu pabrik itu kan kadang-kadang ada karyawannya kemasukan semua. Itu ngobatinya gimana itu? Ya, jadi kalau kayak gitu yang sudah itu kita kumpulkan. Jadi kita kumpulkan dulu di pabrik di Cilengsi kita pernah itu 14 kemasukan ini akhirnya yang sering kemasukan mana tak suruh kumpulin. Nah, setelah suruh kumpulin baru nanti kita ruqyah. Kemudian setelah ruqyah itu, ya kita tetap seperti itu. Pokoknya ini kalau nanti masih kambuh, tolong dikabarin saya mau tak hipnotis. Ini benar apa bohong? Jadi saya selalu harus ada ancaman khusus gitu. Harus diancam dulu baru ini biar gak aneh. Biar gak aneh. Jadi dia bisa menjaga diri benar. Bukan karena kemasukan yang terus mengikuti mengikuti teman-temannya, karena pesologis temannya udah nangis, dia gitu nangis, bukan seperti itu. Biar benar-benar kemasukan jin itu yang mana gitu. Jadi jangan sampai ini jadi pesologis. Kalau pesologis kan susah ya. Iya. Ya agak memerlukan waktu gitu. Kan ruqyah itu kan karena bacaan Al-Quran dan dzikir doa. Iya. Mungkin ada hubungannya dengan torekoh? Torekoh itu kan sebetulnya kalau bahasa torekoh yang misalkan saya contohkan ada Sadiriyah, Al-Qadiriyah, Naksabandi dan yang lain. Itu sebetulnya kan dia ditalkin dengan satu dzikir. Biasanya 3 macam itu biasanya. Nah 3 macam itu tersebut sebetulnya dzikir talkin atau dzikir tersebut itu bisa untuk obatin. Ya, karena kalimat itu adalah kalimat yang sangat istimewa. Yang satu itu sangat istimewa gitu. Itu istilahnya untuk mengobati ya khusus ya. Tapi mungkin yang dua talkinan itu mungkin arahnya untuk supaya kotoran kita hilang kan. Tapi kalau yang satu kan kuat itu untuk ngobatin itu ya.
Misalkan kalau istighfarnya kan masuk istighfar untuk mengobati kan enggak. Maksudnya enggak kurang-kurang lah. Ya bisa tapi kurang apa? Kurang ini. Kalau yang kalimat yang kayak kalimat tauhidnya itulah yang kenceng gitu. Bisa jadi sekali doang cukup. Sekali doang enggak usah banyak-banyak. La ilaha illallah udah. Mungkin udah langsung blek gitu dia. Iya. Karena energi yang luar biasa juga. Iya, sebetulnya itu rata-rata jin itu dia akan takut dengan orang yang sudah yakin. Itu aja. Makanya ketika kita ngobatin nggak boleh pucat muka kita. Kamu apa sini? Agak jin kayak gitu aja. Tadi kalau ada jin saya malah sini kayak gitu doang lah. Gitu. Jadi kita kayak orang-orang memang udah pede. Dan kadang-kadang orang kan gimana ya kalau saya dipukul gitu. Nah itu sudah dia udah kelihatan itu mukanya itu muka udah nggak berani ngobatin itu. Kita jangan sampai. Jadi memang harus yakin. Mental disiapin. Mental mereka siapin gitu. Iya, sebelum kita lanjutkan obrolan yang menarik ini, tentunya kita lihat dulu iklan yang satu ini. Oke. Bang, ada beras Jatkon, kita semua mau borong. Oh, beras Jatkon yang pulen dan berkah itu. Tentu saja ada. Beras Jatkon asli hasil bumi, pulen, sehat, dan yang pastinya plus doa. Plus doa. Allah yuridu janti fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhiratil Fatihah. Nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nasi goreng ini dibuat dengan beras cap Jatkon, sayang. Enaknya tambah karena plus doa, sayang. Bagaimana rasa nasi uduk Aye, Bang? Nasi uduknya enak banget, Pok. Iya dong. Aye kan pakai beras Jatkon. Beras Jatkon. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan untuk podcast malam ini. Tentunya malam ini sangat menarik sekali karena tema saat ini adalah ruqyah dan hipnoterapi. Tadi kita terputus dengan iklan. Nah, tadi kita sampai perbincangan masalah Torekoh. Ada hubungannya nggak dengan ruqyah dan lain sebagainya? Mungkin bisa dilanjutkan dari perbincangan kita ini. Iya, jadi gini, Torekoh itu kan yang ini Torekoh yang sebutan nama ya. Namanya nama Torekoh itu kan hampir semua yang talqin atau masuk dalam Torekoh. Baik itu Syadiliyah, baik itu Turiyah, baik itu Nasabadiyah, baik itu Tijaniyah itu kan ditalqin dengan wiridan. Nah, sebetulnya wiridan ini gitu. Wiridan itu sebetulnya sudah mengandung energi yang sebetulnya susah untuk ditembus oleh setan jin kan. Tapi kan gitu. Kriterianya yang kayak apa kan gitu kayak Ustaz ya. Oh, enggak sembarang orang zikir misalkan nggak bisa ditembus. Kan gitu. Sama, tidak setiap orang yang bisa baca Quran bisa nyembuhin orang kemasukan jin. Ya sama. Gitu. Harusnya kan orang yang baca Quran ini, ruqyah ini harusnya jin keluar kan. Tapi berapa banyak orang yang hafal Quran dibacakan ke jin nggak popo gini. Malah jinnya ketawa ini. Ketawa. Ya sama. Ande gitu. Ya begitu pula yang zikir. Yang zikir pun ya juga kalau memang aneh zikir ini cuma lisannya doang hatinya enggak. Ya bisa saja, ya jin ya nggak mempan juga, akhirnya masuk juga. Alias tapi kan nadir itu sangat langka lah, sangat langka. Dan saya menemukan ketika orang yang sudah masuk di Torekoh itu saya kayaknya sangat jarang sekali saya menemukan kemasukan. Maksudnya saya sendiri itu belum entah sekali beberapa doang. Gitu aja belum nggak kayak orang yang biasa ya. Karena jin itu rata-rata ketika dia mengganggu itu karena ghafil kan hatinya orang itu, lale Iya. Ya. Tapi ya nyata wong ini ada orang yang sholat itu Allahu Akbar baru baca Fatihah langsung gebrak kok. Nah itu sampai 6 tahun nggak sholat. Wah, 6 tahun nggak sholat, akhirnya dibawa ke rumah. Aku juga ini ceritanya gimana ini 6 tahun nggak sholat. Iya Pak, suami sampai
itu 6 tahun nggak sholat. Jadi kalau sholat istrinya itu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gini langsung udah kayak diwantem gitu. Oh, panas gitu. Diteruskan malah teriak-teriak panas gitu. Lah sholat kok panas gitu kan. Nah, itu terjadi. Kan harusnya, oke, ini sholat ini kan mi'rajul mukminin loh, artinya itu bisa mi'raj loh ya. Tapi kenapa masih kemasukan gitu loh kan? Iya. Ini dalam hal yang zikir yang paling tertinggi. Sholat itu zikir paling tertinggi kan? Karena amalannya sudah langsung diberikan oleh Allah melalui kanjeng Nabi kan? Teori ini, caranya itu loh. Kan zikir tertinggi berarti. Sholat itu kan munajat yang tertinggi ya sholat itu. Iya. Sampai diperintahkan 5 waktu berarti kan sampai itu kan menunjukkan ibadah yang hubungan hamba sama Allah yang tertinggi kan, sholat istilahnya gitu. Nah itu pun masih ada yang bisa kemasukan. Kan kanjeng Nabi juga pernah kan, ketika kanjeng Nabi baru takbir, kemudian kanjeng Nabi itu menggibaskan tangan gini. A'udzubillahi minka. Jadi pas a'udzubillahi minka gitu. Nah setelah itu sampai 3 kali. Maka setelah Rasulullah itu salam, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi engkau mengucapkan a'udzubillahi minka? Tadi ada jin yang menyerupai apa itu api. Kalau di sini apa namanya ya kalau di Bali? Jadi jin itu kayak api, bola api gitu. Itu mau ngantem kanjeng Nabi. Akhirnya ditangkap sama kanjeng Nabi, ditangkap. Kemudian, nah maka aku tangkap. Andai aku tidak ingat doanya akhirnya Nabi Sulaiman. Ya, maka jin ini akan aku ikat di lapangan dan untuk tontonan anak-anak kecil. Gitu. Nah, akhirnya kanjeng Nabi enggak apa. Itu kalau di dalam syarahnya bahwa kanjeng Nabi itu bisa megang jin. Namun karena tawaduknya doa Nabi Sulaiman kan mulkan bagi akademi bati kan ya Allah kasihkan saya suatu kerajaan yang kerajaan tersebut tidak dikasihkan orang-orang setelahku dan itu sudah dijabarkan oleh Allah. Maka Nabi saking tawaduknya nggak jadi, dibatalkan lah bahasanya namanya nih jinnya mau di lapangan terus anak kecil biar nonton gitu nggak ini karena itu berarti Rasulullah pun ketika sholat ya digoda. Masya Allah ini. Rasulullah digoda, apalagi kita ini loh. Ini ya. Gitu. Makanya ketika sebelum sholat kan sebelum baca An-Nas, Al-Falaq. Ya, jadi tadi kembali kepada zikir tadi yang jelas. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mustara. Kalau kamu sedang baca Quran, maka aku akan jadikan Allah yang mengatakan, aku akan jadikan di antara kamu dan orang-orang dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah hijab mustara, itu seperti benteng yang sangat tertutup. Jadi gini, orang yang baca Quran, maka ketika membaca dia akan ada tabir yang tidak bisa ditembus jin. Penghalang lah ya. Ya ada penghalang. Jadi kayak kaca tapi nggak bisa ditembus. Ya. Tapi bola-balik, sing maca sapa sik kan gitu masalahnya. Qurannya benar. Tapi yang membaca ini masalahnya. Kan yang sekarang itu Qurannya bukan Quran, itu Quran pasti benar. Tapi kenapa nggak bisa? Ya saya gunakan nggak bisa. Gitu. Dikasih alat pedang ini bisa untuk besok ini untuk motong ayam. Nah saya motong nggak bisa, mau dibalik gini-gini, ulang kita nggak putus-putus ini sama lah. Ya, Masya Allah, sangat luar biasa nih kita kalau masalah perbincangan, ngobrol masalah rukyah panjang sekali. Panjang sekali. Tapi jangan sampai kita itu ketinggalan untuk membicarakan tadi hipnoterapi tadi Kiai. Iya. Kita kumpas lagi. Iya. Dan hipnoterapi ini dalam mengatasi penyakit fobia dan kecemasan dan apa peran doa dan zikir dalam proses rukyah itu Kiai? Untuk dua-duanya sangat berperan. Ya. Ketika seseorang fobia, misalkan kecemasan, takut, macam-macam, itu bisa diruqyah memang. Cuma di sini itu bolak-balik kan asbab. Jadi tetap mau tidak mau kita harus meneliti asbab. Nah, diteliti asbabnya itu, sebabnya kenapa itu kan sekarang harusnya ketika memang bisa dihipno kan ya dihipno. Karena harus mencari penyebabnya. Penyebab awalnya. Hipno ini apa yang enggak penyebabnya? Takutnya cemasan ini
karena kecemasan dia melakukan sesuatu yang dia punya utang, sudah mau dimasukin ke penjara, mau dilaporin, kan dia cemas terus gitu kan. Was-was. Nah kita kan kecemasan kan banyak. Jadi kan, Iya. kan kalau misalkan kecemasan ini suaminya udah selingkuh, kayaknya udah minta cerai, udah mau nikah lagi, ada kabar burung, akhirnya kan cemas terus, nanti nggak enak. Nah kan harus tahu, makanya kan kalau hal yang seperti itu, misalkan diruqyah, oke kan, tapi penyebabnya kan nggak hilang, ya dia akan timbul cemas lagi kan, gitu. Jadi memang tidak kita gini. Maksudnya ketika kita meruqyah tidak sesederhana dengan kata ruqyah itu sendiri cuma bacain, tapi memang harus bisa bisa mengetahui setidaknya gambaran atau perkiraan. Ini perkiraan apa? Oh ini ada permasalahan keluarga, atau ini ada tekanan yang dari atasan yang mungkin terus-terusan tiap hari, kemudian dia saking takutnya ancaman tersebut, takut kehilangan apa, akhirnya cemas di mana-mana dan lain-lain. Kecemasan kan banyak sekali macamnya. Banyak ya. Ya, makanya itu kecemasan, fobia dan lain itu memang bisa diruqyah plus bisa di hipnoterapi. Masalah. Dan dalam proses pengobatan ruqyah dan hipnoterapi ini tentunya kan ada peran doa tadi, peran doa dan zikir ini. Kira-kira peran doa dan zikir ini yang bagaimana, Kiai? Jadi kalau peruqyah itu biasanya punya amaliyah yang sudah istiqomah, namanya wirid. Ya, seorang peruqyah sebisa mungkin dan seharusnya punya wiridan khusus. Misalkan kita peruqyah pakai ayat kursi, ya udah ayat kursi itu ya dibaca terus. Misalkan habis sholat 21 kali, berapa terus saja, itu ruqyah itu aja udah nanti. Nggak usah gonta-ganti lah. Nggak usah gonta-ganti. Iya. Kalau gonta-ganti kan kalau di kitab Tajul Ngarus kan nggak boleh. Jadi gini, maksudnya ketika kita menggali sumur baru 2 meter belum keluar air, gali lagi 2 meter, 2 meter, 2 meter nggak keluar air terus. Makanya ketika kita masuk thariqah, ya bolak-balik masuk thariqah itu kan hanya mengamalkan tiga amal, tapi terus-terusan continue. Lah itu kalau duduk sumur mesti keluar air. Jadi kadang-kadang kita terhipno atau terpikat dengan doa yang panjang. Nggak harus seperti itu sebetulnya. Ya, jadi ruqyah itu nggak harus panjang, nggak harus ini. Pokoknya surat Fatihah itu cukup sebetulnya. Masya Allah, iya. Jadi biar pada pahamin pemirsa ini. Jadi nggak harus banyak-banyak. Nggak harus panjang-panjang. Istiqomah. Ya makanya kalau surat Fatihah itu sudah dicontohkan oleh sahabat kan. Jadi sudah tidak ragu lah, sahabat sudah pernah mencontohkan, dan waktu itu ketika dicontohkan itu kebetulan disengat kalajengking itu. Tapi hampir mati itu. Ada orang Madinah, suatu kaum pembesarnya itu ke kalajengking kesengat kalajengking itu hampir mati. Nah, yang ini Rasulullah itu ngutusin ada orang 30 sebetulnya ya, turun 30 kemudian mampir ke desa. Hasilnya ketika mampir ke desa sahabat ini minta makan sebetulnya. Tolong aku minta minum, ini udah haus semua. Orang desa itu nggak ada yang mau. Maksudnya orang itu. Akhirnya begitu sahabat pergi nih, itu kepalanya itu diintop itu. Wes nggak ada dokter, nggak ada bisa ini. Akhirnya orang desa ini nyari lagi sahabat ini, dicari lagi. Sahabat gitu, engkau adalah, saya lihat orang-orang baik. Ini ada ada majikan saya, ada ketua saya, kepala saya disengat kalajengking. Lah kamu kan kemarin kan aku minta makan nggak dikasih. Ya sudah, sekarang minta apa gitu katanya. Ya udah aku minta makan saja. Terus apa lagi? Ya udah kalau nanti bisa nyembuhkan tak kasihkan 30 kambing. Tak kasih makan, tak kasih 30 kambing katanya gitu. Akhirnya dibacain, maka bacanya alhamdulillah cuma Fatihah itu bacanya 7 kali itu. Kalau di tafsir itu 7 kali. Memang yang hadis-hadis yang lain tidak diterangkan, tapi itu 7 kali baca surat Fatihah langsung hilang gitu, dibacakan itu. Jadi langsung sembuh. Dokter udah nggak bisa, itu langsung sembuh dia, langsung sehat gitu. Nah, makanya langsung ngasih 30 kambing plus ngasih suguhan makan. Jadi ketika ngasih makan, sahabat udah makan semua. Tapi ketika dapat kambing ini bingung. Kambing ini gimana ya? Itu akhirnya matur ke Rasulullah kan. Ya Rasulullah, saya itu tadi ada peristiwa gini. Kemudian aku dikasih makanan. Ya makanan tak makan.
Ya Rasulullah bagaimana kalau kambing ini katanya? Kambingnya terus gimana? Apakah ini menjadi kambingnya halal atau ini kambing boleh dimakan atau tidak? Maka kulu wa at'imuna minal ghanami. Rasulullah malah canda. Sahabatku wes gini. Ya aku kalau kambingnya disembelih aja lah, aku minta juga aku makan. Jadi Rasulullah itu masih bisa canda gitu maksudnya. Ketika ngomong Fatihah ya wa ma yudrika anha ruqyatun. Kamu nggak tahu kalau Fatihah itu ruqyah. Rasulullah sama gitu. Kamu baca apa Fatihah? Oh, kamu nggak tahu kalau Fatihah itu ruqyah. Makanya terus lapor ke Rasulullah, sahabat udah bingung, itu 30 kambing. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan. Sekarang banyak orang yang bertanya, bolehkah peruqyah itu ngambil Bisaroh apa? bisaroh. Nah, itu dalilnya ini. Nah, itu kapan ngambil? Kemarin kamu nggak kasih makan, sekarang kamu ngasih apa sekarang? Nah, itu udah dibolehkan. Tapi yang menjadi masalah, cuma nguruqyah kayak gitu aja minta sapi, mari. Padahal 100 juta, 500 juta, itu yang masalah kan itu sebetulnya kan. Kalau wajar, tapi ya nggak apa-apa, kapan 30 kambing masalahnya. Bukan ini canda Ustaz. Iya, gitu. Canda, kita bukan seperti itu kok. Bukan seperti itu. Ini. Tadi kan bahwa ada energi sendiri atau makom-makom sendiri ketika melafalkan zikir, lisan maupun di hati. Mungkin ada derajat sendiri. Maksudnya gini, ada pahala yang tersendiri. Mungkin kita secara lisan zikirnya mungkin beda dengan kita ketika zikir lewat hati, Kiai. Oh iya. Jadi kalau di kitab Syarh Hikam itu dia akan memetik dari hasil yang dilakukan. Kalau orang tadi zikir lesan saja tanpa hati, maka dia akan memetik lesannya. Gitu. Tapi kalau dia berzikir dengan hati, ya, dengan hati plus lesan, maka hatinya pun akan tatmainnul qulub itu tadi. Itu tatmainnul itu tandanya pertama loh ya. Iya. Tanda pertama masih tatmainnul qulub. Kalau orang yang wirid mesti ada itu. Lah saya udah zikir 1000 kali kok belum tatmainnul qulub. Ya berarti lesannya doang, itu hatinya enggak? Hatinya belum. Alias gitu. Karena itu sudah hukum kepastian Allah. Zikir pasti hatinya tenang, kan gitu. Masalah. Jadi makanya kalau ulama-ulama memberikan bahwa zikir yang banyaknya lipat pahala itu ya diikuti dengan hati tadi. Karena hati ini kan tempat melihatnya Allah. Kan hati kan bukan tubuh kita, bukan jasad. Allah tidak melihat tubuh kita, tidak melihat bentuk kita, tapi melihat ila qulubikum, menjadi hati kita yang dilihatin. Maka disitulah fungsi hati ini ya kalau ditekankan ke dalam mungkin thariqah tasawuf itu yang ditekankan kan hatinya, gitu. Memang hatinya. Gitu. Karena hati ini kunci dari segala kunci tadi gitu. Jadi makanya disitulah peruqyah ini, maka peruqyah itu kalau saya menyarankan ya pertama setidaknya tahu artinya dari yang dibaca. Lebih hebat lagi tahu tafsirnya. Lebih hebat lagi tahu asbabun nuzul. Dan tahu tentang makna yang bersifat batiniyahnya. Nah itu lebih hebat lagi. Makanya kenapa kita baca bismillah gitu. Baca bismillah. Aku waktu itu kan pernah ada orang yang hafidz Quran, imam besar lah di Jakarta ini, imam masjid besar. Itu ngobatin orang kemasukan jin, itu udah 2 hari, 3 hari itu nggak sembuh-sembuh. Akhirnya aku dipanggil. Dipanggil, Pak, kemarin baca apa? Aduh Ustaz, aku udah baca itu kursi udah banyak sekali katanya. Memang itu imam masjid besar di Jakarta. Aku juga harus bilangin, oh gitu Pak Kiai. Ya sudah gini, Pak Kiai di sini aja. Kemarin baca apa Pak Kiai? Yang paling mudah ayat kursi, walah udah macam-macam. Ya udah tak baca ayat kursi ya Kiai. Aku baca ayat kursi aja. Tapi kan ayat kursi saya belum selesai sudah langsung bangun nih. Langsung bangun. Loh, aku di mana? Kayak gitu. Pak Kiai, pakai apa Ustaz kok itu bisa begitu katanya. Lah itu nggak bisa lah. Maksudnya ya kita juga susah. Saya juga tidak tahu kenapa. Tapi yang jelas seperti itu gitu. Udah 2 hari dibaca ayat kursi, dibacakan macam-macam, namanya apa hafal Quran kan. Akhirnya nggak sih bisa sembuh ya. Tapi begitu saya datang sebentar udah saya baca ayat kursi belum selesai itu udah hilang. Pas itu benar-benar udah hilang. Sudah sembuh. Dan aku langsung pulang. Begitu pulang besok telepon lagi udah sembuh nggak kambuh. Ya sudah.
Loh, itu. Jadi kita itu juga nggak tahu ya. Maksudnya kita nggak tahu kenapa sebabnya seperti itu. Kita juga nggak ngerti bukan kita terus kita kan hebat, bukan seperti itu. Saya juga nggak ngerti, coba Allah baru ngabulkan aja gitu. Masya Allah, luar biasa. Ya kan? Karena Allah ngabulkan kan gitu kan. Karena yang paling tinggi itu setahu saya gini ya. Yang paling tinggi itu ketika ngeruqyah itu artinya begitu melangkah itu harus udah pakai hakikat. Jangan pakai syariat. Pasti insya Allah nggak gagal gitu. Jangan pakai syariat. Maksudnya gini, cara melangkah bahwa satu jangan merasa kita mampu. Ya. Kita boleh ngempuk jin, tapi jangan merasa mampu kita. Kan Allah ini kecil gitu. Itu kan lisan doang sebetulnya. Dia beri denger. Tapi hati kita nggak kayak gitu maksudnya. Jadi harus menghilangkan kemampuan kita, menghilangkan bacaan dari diri kita, menghilangkan itu ijazah dari kiai kita, menghilangkan semuanya. Jadi merasa nggak mampu, pokoknya hanya Allah ini, itu full kayak gitu. Biasanya sebentar kalau hanya kemasukan itu ya. Kalau udah gitu, makanya bukan teori syariat kalau kayak gitu. Kalau syariat doang, kenapa yang baca berpuluh-puluh kali nggak sembuh? Ya, karena berjalannya nggak pakai hakikat dulu. Jadi pakai hakikat dulu, pakai hati dulu. Alias bahasanya fana fil afal dulu, fana fil dzat, fana fil sifat. Kalau sudah bisa menghilangkan itu semua, sudah. Aku nggak memiliki kemampuan, aku ini bukan siapa-siapa kan gitu lah. Iya. Ya, aku tidak bisa apa-apa. Baru kita melangkah biasanya kayak gitu. Masalah. Dan Kiai, yang paling jadi pertanyaan di media sosial atau daripada rekan-rekan kita itu kadang-kadang gini. Waktu itu kan ada yang ruqyah. Yang muria ini bilang gini, ini harus rogo sukmo ini karena jinnya ada di tulang sebelah mana. Ini bagaimana nih Kiai kalau ada yang begini nih Kiai? Saya kan bingung, saya juga bingung. Astagfirullah. Itu nggak seperti itu. jadi nggak begitu Ki? Enggak. Jadi pokoknya sifatnya jin itu apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah gitu saja. Apa yang disampaikan oleh sahabat. Sebetulnya simpel kok. Simpel. Hanya Fatihah. Tapi sekarang itu yang baca siapa sih? Itu dia punya makom enggak? Iya. Alias gitu loh deh. Seorang baruqyah sebetulnya nggak tahu nggak harus tahu ini kemasukan jin. Kan nggak harus tahu kan? Seperti dibacain aja. Kayak gitu. Jadi apa ya? Ya kita nggak ada tuntutan harus tahu jin, tapi jangan salah niat. Misalkan gini, Bismillahi arkikum minal mengkuling ainin hasidin au ainin suin. Berarti kan dia meruqyah tujuannya untuk jin atau santet, teluh dan lain-lain. Misalkan ucapin gitu, lah kalau dia nggak kena teluh, ya ruqyahnya jadi malah nggak manfaat. Iya. Karena aku meruqyahmu dari teluh, dari santet, dari jin yang jelek, dari golongan jin yang jahat. Tahu-tahu dia psikologis, dia mental, kecemasan. dia nggak sembuh. Oh, ya, iya. Ya, makanya ketika kita ini kecemasan, yang ruqyahnya aku meruqyah kamu dari rasa kecemasan, bukan dari jin. Diniatkannya itu jangan salah. Kalau salah kan Ya salah, itu kan ya. Bacaannya itu kan tergantung dari niatnya. Niatnya untuk apa? Kalau niatnya untuk meruqyah jin, ya gak masukkan jin, ayo nggak sembuh. Kalau kita meruqyah niatnya untuk menghilangkan kecemasan apa namanya ini? Psikologis, kemudian diniatkan yang salah, ya akhirnya kan nggak mengena gitu. Maksudnya memang harus tepat. Cara sasaran itu niatnya kita tepat, yang ditangani tepat, sudah bacaan itu pasti akan masuk berpengaruh. Apapun sedikit banyak pasti akan berpengaruh gitu. Itu masalahnya kekeliruan itu yang seringnya sering enggak. Kenapa sih enggak sembuh? Karena niatnya salah. Begitu ada jin bohongin aja dari bawah alam bawah sadar, bohongin kita gitu. Oh, aku gitu kan. Terus saya ngobati, wah kemasukan jin nih. Aku keluar jin. Ya makanya dia bukan kena jin ya enggak sembuh juga. Jadi seorang baruqyah jangan terpengaruh dengan ucapan yang diruqyah. Ya baik. Baik Kiai, obrolan ini sangat menarik sekali karena waktu dan lain hal ya, masih panjang yang ini. Jadi sebelum kita closing tentunya ada
pesan, kesan, sehingga apa yang kita diobrolkan tadi itu bermanfaat. Silakan Kiai. Assalamualaikum semuanya. Bab ruqyah, sebetulnya kita itu jangan sampai minta diruqyah juga. Jangan sampai minta diruqyah. Kalau bisa itu, karena ketika kita diruqyah sebetulnya kan ketika terpaksa saja. Memang sudah sangat-sangat mengganggu aktivitas sholat yang berhubungan dengan kebaikan-kebaikan. Misalkan sebagai istri sudah mengganggu, melihat suaminya kok ganteng, kok dilihatnya kayak jelek, kayak gendruwo gitu kan, itu kan harus diruqyah kan, aneh itu. Maksudnya kalau sesuatu hal yang bisa ditangani dengan pribadi, lebih baik dengan zikir. Dengan zikir, dengan mendekat diri kepada Allah, itu lebih baik seperti itu. Nah, ruqyah itu bagi saudara-saudara yang memang tidak zikir aja nggak bisa, itu bacaan saja belum belepotan dan lain-lain gitu ya. Jadi karena kalau pengen kita masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab kan, kalau bisa ya jangan melangkah ke sesuatu hal yang langsung ke Allah, tawakal bener-bener gitu. Tapi kalau sudah memang darurat, ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Jadi intinya, tapi saudaraku semuanya ketika misalkan pengen datang ke peruqyah, yang perlu digarisbawahi bahwa sampean panjenengan datang itu bukan yang didatang itu adalah manusia juga, sama seperti jenengan. Makanya jangan kemudian ruqyah menjadi sarana yang pasti mesti terjadi atau mesti sembuhnya, enggak seperti itu. Jadi tetap tawakalnya kepada Allah. Jadi tidak boleh mengandalkan si peruqyah itu sendiri. Karena rata-rata peruqyah juga dilihat, coba khaliyahnya lah. Khaliyahnya kalau perlu, kalau datang peruqyah itu pas sholat gitu. Pas waktu sholat datang aja, sebelum sholat misalkan jam 11 atau jam setengah 12 atau jam 3 gitu. Coba dia itu sholat enggak gitu. Kalau kira-kira dia waktunya sholat lewat itu enggak sholat ini, ya udah mendingan tinggalkan saja, jangan dilanjutkan. Takutnya kita datang ke orang yang salah. Kemudian bacaannya pun hati-hati ketika meruqyah, bagi peruqyahnya sendiri jangan pernah meruqyah dengan bahasa yang kita nggak tahu. Misalkan bahasa Suryani, bahasa-bahasa yang kita nggak tahu artinya, yang nanti dikhawatirkan terdapat satu kesyirikan dari kata atau dari ucapannya, dari yang dibaca tadi, yang diucapkan tadi, sehingga kita nggak tahu. Begitu pula yang ruqyah juga harus hati-hati, datang ke orang yang ruqyah itu harus hati-hati, karena banyak hal pengen sembuh tapi malah begitu habis diruqyah malah semakin takut. Ditakut-takutin, jinnya ini ada 10 ini tadi gitu. Iya. Ini ada 1000, pokoknya harus kesini berkali-kali. Wah, itu si peruqyahnya udah goblok itu. Ya kalau ngomong jinnya 1000 ini harus pokoknya harus apa ya, itu sudah nggak begitulah. Peruqyah nggak begitulah. Simple sebetulnya. Ruqyah mau jin 1000 mau berapa ya yang ditempati kan satu tempatnya kan, tubuh itu. Ya seharusnya ya sesimpel itu pula mengeluarkannya kalau memang benar kemasukan jin. Itu. Dan tawakal kepada Allah, insya Allah nggak perlu diruqyah lah. Dikir yang banyak, sama seperti misalkan ke Thariqah, insya Allah itu dikir yang selalu dijaga tiap harinya kan. Insya Allah itu bisa menangkal, dan insya Allah nggak akan membutuhkan ruqyah seperti itulah. Itu aja mungkin Ustaz. Baik, terima kasih Kiai atas obrolan pada kesempatan malam hari ini. Dan para pemirsa, ikutin terus podcast Ngopi ala Jadkon. Kami di sini banyak ilmu-ilmu yang perlu dipelajari dan insya Allah akan bermanfaat dunia akhirat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.